Oke, kita mulai saja. Nomor 4 itu kecepatan linear tiap roda sama. Nah, kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, bentar saya tulis dulu ya. Oke. Nah, jadi biasanya persoalan persoalan dalam gerak melingkar itu kayak gini, teman-teman nih. Nah, yang pertama dia sepusat gitu ya. Yang kedua dia bakal dihubungkan gitu. Kamu gitu ya. Jelek ini gambarnya. Ya intinya gitulah ya. Nah kalau yang ini dia kecepatan sudutnya yang sama ya. Tapi kalau yang kasus kayak gini kecepatan tangan sialnya yang ini ya, yang sama ya. Oke. Nah di sini katanya dipercepat konstan dari keadaan diam. Nah kalau keadaan diam berarti omega nolnya gimana? Nggak ada ya. Nol. Oke, mencapai kecepatan linear nih, kecepatan linear ini dalam waktu segini jari-jarinya ada. Oke, apakah besar kecepatan sudut? Nah, berarti kalian ingat GMBB ya, bukan GLBB. Ya mirip kan GMBB. GMBB gimana teman-teman? Omega sama dengan omega 0 ditambah alpha T. Kayak gitu kan? Ini ada variabelnya semua ya. Omeganya ada. Kenapa? Karena dari hubungan kecepatan linear. V sama dengan omega kali R. V omeganya V dibagi R. V masukin V per R alpha dikali T. Oke, V-nya berapa? 27. 27 dibagi R-nya 0,6 sama dengan alpha T-nya dalam waktu 9 detik. Nah, ini T hasilnya berapa? 45 ya. 9 alpha. Jadi alfanya adalah 5 rad sekuen kuadrat. Oke, ada yang ini mau bertanya? Halo? Kalian jawabnya apa? Sama Beda kan? angka, Kak. Beda Oh, angka, tapi caranya sama. beda-beda angka gimana? Beda angka hasilnya atau bagaimana? Iya, kayak misalnya kecepatan itu, misalnya di aku itu 25, di situ 27 Oh gitu. iya iya sip 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 nggak apa-apa nggak masalah. Yang penting kan sebenarnya cara atau soalnya sama gitu kan intinya. Angkanya beda-beda kan. Sip, oke. Kita mulai lanjut ya. Oke, kita lanjut nomor eh, 5. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Jadi gerak menggelinding sebenarnya kalau di UTS mah bukan kayak gini sih tipe UTS mah. Ini mah tipe kuis apa ya standar kuis gitu. Tipe latihan aja. Kalau UTS mah lebih ke ini ya apa teman-teman? Lebih ke analitik gitu ya, ke gerak menggelinding dan kawan-kawan kayak gitu-gitu. Kalau ini mah masih ya masih iya sih. Oke, kenapa susah di next ya? Oke, nggak apa-apa. Saya coba cari yang nomor 2. Oke, sini kali ya. Sekarang nomor lanjut ya. Wih, kenapa kegedean? Clear all. Oke. Nah ini nomor 2 bukan? Belum gerak, Kak, layarnya. Oh belum. Oke, bentar. Nomor 5. Oh, oke. Saya lanjutin share sekarang harus new share ini namanya. Oke. Nah ini udah kelihatan. Udah, Kak. Ini tuh nomor 5 ya, bukan? Oke, nomor 5 di situ ya. Oke, ada sepeda katanya. Jadi sepeda jadul. Eh, apa? Terlihat pada gambar, rodanya besar, depan, belakang kecil. Kalau berkendara, roda depannya RS segitu, melakukan putaran tanpa slip, berapa putaran yang dihasilkan roda belakang. Nah intinya tadi ya, kalau dia tidak sepusat, berarti kan apa salah satu kuncinya? Apa tadi teman-teman? Kecepatan tangan sialnya yang sama ya?
Itu aja ingat. Jadi kalau apa? Kalau dia tidak sepusat, berarti nanti V1-nya sama dengan V2. Sepusat itu dia satu lingkaran gitu. Pusatnya bareng-bareng gitu. Nah, gitu. Ini namanya sepusat. Jadi nanti omega yang dua ini sama dengan omega ini. Nah, tapi karena ini kan dia seolah-olah menyinggung ininya si tangensialnya gitu. Oke. Nah, yang ininya nih. Ini juga tangensial nih. Tengah juga kan dia punya tangensial di sini. Berarti di sini langsung aja omega 1 dikali R1 omega 2 kali R2. Nah, di sini putaran ya. Putaran itu satuan dari ini juga ya, satuan dari omega. Omega satuannya apa? Radian per sekon gitu ya. Nah, biasanya satu putaran kan kalau satu putaran penuh kan berarti kan satu putaran penuh per sekon gitu. Jadi ini kan sebenarnya 270 putaran per detik. Sebenarnya di sini nggak ada ya. Nggak tahu dia per berapa ini. Jadi kita anggap aja per menit atau per detik gitu. Kita nggak tahu. Di sini nggak ada kata-kata. Ya kalau kita asumsi per detik aja kan nanti coret-coret ya S-nya ya. Jadi 200, nah ini berapa? 275 gitu kan. Misalkan putaran per apa? Per menit atau per detik? Per detik misal dikali 1,25 sama dengan ini yang kita cari R2 R2-nya 0,25. Nah, jadi nanti kita nemukan berapa hasilnya? 1375 ya. Putaran si omega nya. SS-nya coret aja. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi masih standar sih soal ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, gimana? Lanjut aja, lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut. Kalau yang ini masih ada waktu, terus kalian mau bertanya materi, boleh. Nanti saya cari materinya. Saya jelasin tentang apa misalnya. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Mana nomornya? Oh, ini dia. Kok langsung nomor 7, sekarang kan nomor 6 ya. Oh, nomor 6-nya kayaknya nggak dikirim ya. Oke, bentar saya cari nomor 6 ada nggak? Oh, ada nih. Sebuah silinder homogen. Nah, ini baru tentang gerak menggelinding ini. Oke, belum saya share lah. Mana nih gerak menggelinding? Ini bukan. Bukan. Satu lagi berarti. Set. Ini. Nah, ini dia. Oke, udah kelihatan teman-teman nomor 6. Udah, Kak. Oke, nah ini baru soal UTS tentang menggelinding maksudnya ya. Jadi kalau yang nomor soalnya yang tadi mah intermezzo sih kan ini apa? Kan bab rotasi itu ada dua ya, rotasi murni, yang kedua rotasi yang ini ada translasinya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini berarti tentang menggelinding. Oke, teman-teman, waktu pas kuis ada yang bisa nggak nomor ini? Halo, wah malu Kak. Oh, jangan gitu, biasa aja, slow aja. Kuis mah hanya beberapa persen kok, santai aja. Saya jawab yang 0,54, Kak. Wah, mantap ini. Sama nggak dengan yang tadi? Sama dengan solusi saya tadi. Sama berarti ya. Ini Lutfi atau Adrian? Rian? Lutfi mah di grup sebelah ya, sorry. Di sini masih apa? Rian dan siapa? Lutfi di Ada sini. Lutfi juga. Oh, ada Lutfi. Siapa yang di sebelah saya lupa. Ya, yang pindah itu. Oke, berarti sebenarnya kalian nggak usah bingung. Kalian baca aja dulu soalnya. Silinder homogen. Nah, sebenarnya di sini kalian kalau ininya bingung juga sih. Kalau silinder homogen mah, oke, udah tahu kan nilainya berapa?
setengah M R kuadrat kan, kalau homogen doang. Tapi kalau homogen berongga gimana? Bukan ini ya? Hati-hati ya. Jadi inersianya bukan, inersia. Benar inersia ya. Jadi inersia di pusat masanya setengah M R kuadrat kalau segini. Nah, tapi dia ada berongganya nih. Kalau ada berongganya mah nanti setengah M R1 tambah R2 ya kalau nggak salah. Gitu ya. Coba kalian cek lagi di Haliday. Saya lupa. Nanti dicek lagi ya. Kalau nggak salah seperti itu sih. Oke, kita baca lagi. Menggelinding murni. Nah, kalau menggelinding murni, kenapa ada kata-kata menggelinding murni? Menggelinding murni artinya dia tidak ada gaya gesekan kinetis ya. Tidak ada gesekan kinetis. Jadi adanya gesekan statis aja, tidak ada, tidak ada. Jadi ini yang berlaku di sini gaya gesek statis aja teman-teman, Fs saja gitu. Jadi tidak ada Fk-nya. Ya. Jadi kekekalan energi mekanik sebenarnya di sini berlaku. Kalau menggelinding murni ya, pada permukaan lantai dasar. Oke, sorry. Oke, nah kemudian sejumlah 50% dari energi kinetik totalnya merupakan energi kinetik rotasi. Nah, teman-teman, sebenarnya kata kunci utama untuk menyelesaikan soal ini adalah yang ini aja sih. Nah, yang saya garis bawahi ya, seret. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian baca inti dari soal ini, intinya mau kemana gitu. Nah, ini aja. Jadi kalian tulis dulu aja nah ini 35% dari energi kinetik adalah energi kinetik rotasinya. Jadi eka rotasinya katanya. Eka rotasi sorry. Eka rotasinya apa tadi? Sama dengan 35% ya. 35% dari eka total, teman-teman. Berarti eka rotasi itu apa? Setengah I omega kuadrat. 35% 0,35 ya kalau dalam desimal. Eka rotasi eka total itu apa tadi? Dia bergerak menggelinding. Berarti ada energi kinetik translasi. Ini bukan. Ditambah setengah I omega kuadrat. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Setengah I omega kuadrat. Teman-teman kaliin aja masing-masing. Masukin 0,35/2 mv kuadrat ditambah ini kali juga 0,35/2 I omega kuadrat. Oke. Ini pindah ruas ya ke sana ya. Karena apa? Sesama I omega kuadrat ya. Jadi 0,65/2 I omega kuadrat sama dengan 0,35 mv kuadrat per 2. Oke. Nah, kalian coret-coret bisa omeganya buka dulu deh. Biar sama dengan V ya. V kuadrat per R kuadrat kan. Ini tetap 0,65 sama dengan 0,35 mv kuadrat. Kemana nih? Sini-sini aja ya. Inilah ya. Kemudian 0,65 I sama dengan 0,35 mv kuadrat. Berarti I-nya adalah 0,54 mr kuadrat. Ini teman-teman. Oke, lanjutkan.
Kalau teman-teman lanjutkan lagi. Lanjut Kak. Oke, nggak ada pertanyaan? Belum ada. Belum. Yang lain. Nadifa gimana? Sok nggak usah malu-malu, di sini mah santai aja. So kita minggu depan UTS-nya nih minggu depan hari Sabtu ya. Nah ini apa namanya harus semangat gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke bentar mana ini? Oke. Jadi sekarang nomor 7 ya. Nomor 7. Mana nomor 7? Oke, nomor 7. Oke. Oke, kita cari 7. Mana? Bisa. Tujuhnya mana? Oh ini. Ini nggak kelihatan, kita nggak apa-apa. Saya screen lagi ya. Oke, ini dia. Oke, nomor 7 kelihatan nggak nih? Kelihatan teman-teman? Ini kayaknya nggak kebaca ya. Balok bermassa 3,2. Kebaca nggak kira-kira? Lumayan Kak, kebaca masih kebaca kok. Masih lah ya. Nah, soal ini, oke, bentar. Mungkin kalian agak pusing ya soal ini. Sedikit sih, tapi sebenarnya enggak sih. Yang pertama dia digantung dengan 3,2 kilogram. Nah, jadi sebelum digantung, sebenarnya si pegasnya kan panjangnya awalnya diam dia. Misalkan si pegasnya tidak teregang ya. Oke. Nah, setelah dia digantung, dia tuh bakal melorot gitu ya. Ke sini di sini. Nah, ini misalkan sejauh Y0 gitu. Kemudian dia setimbang aja di sini. Ya. Nah, jadi di sini ada proses sebuah pemoloran, apa pemoloran? Namanya apa ya? Pemanjangan atau apa ya? Bahasa istilahnya. Si pegasnya intinya teregang lah gitu ya. Awalnya keadaan dia. Nah, berarti dia karena apa diberi sebuah gaya gitu ke bawah, nanti dia bakal balik lagi ke atas ya dan berosilasi lah di titik itu ya. Nah, sehingga nanti ya sampai setimbang lah, ujung-ujungnya kan setimbang gara-gara kan ada teredam ya, ada gaya teredam. Sebenarnya osilasi sederhana sebenarnya teman-teman tidak ada sebenarnya di dunia nyata ya, kan kita belajar GHS nih, gerakan sederhana sebenarnya tidak ada ya. Kenapa? Karena nanti kalaupun kita misal si balok ini dibiarkan ya diberi beban ke bawah MG kan, terus ada gaya ke atas, gaya F apa spring gitu, setengah KY kuadrat atau setengah KX kuadrat kan. Nah, dia apakah terus berosilasi? Ternyata tidak. Nah, dia akan diredam oleh sebuah gaya apa? Gaya hambat ya sebesar B kali V ya. Oke, paham ya? Makanya kenapa si balok ini dia ujung-ujungnya dia diam, setimbang gitu. Timbang di titik ini. Oke, di titik Y0 atau di titik sini, sorry. Nah, timbang di situ misalnya. Oke, karena dia ada gaya hambat ya. Oke. Kemudian kita lihat pada saat awal. Pada saat awal itu kan berarti ada KY min MG sama dengan 0, teman-teman. Nah, berarti Y-nya itu adalah MG per K ya. Oke, paham ya? Nah, berarti untuk energi potensial untuk setiap kondisi ya kita belum melihat kondisi yang mana. Ini mah setiap kondisi itu setengah K Y kuadrat. Oke. Nah, berarti Y-nya kita ganti. Setengah K Y-nya kita ganti jadi MG per K, teman-teman. Nah, kenapa Y-nya harus diganti? Karena ya di soalnya nggak ada sih Y-nya yang nggak diketahui Y-nya berapa gitu. Yang ada kan di pertanyaannya adalah
Apakah energi potensial ketika ya adanya M gitu kan? Oke, adanya M, K nanti bisa dicoret atau gimana gitu ya nanti. Oke, oh iya, K-nya bisa dicoret. Kenapa teman-teman? Karena di sini pegasnya sama ya. Coba pegas vertikal tuh kan, jadi pegasnya tidak diganti teman-teman. Ya, jadi pegasnya kan tidak diganti, berarti kan pegasnya sama, konstanta pegasnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan setengah K M kuadrat G kuadrat dibagi K kuadrat, coret K-nya ya. Jadi setengah M kuadrat G kuadrat dibagi K. Nah, itu adalah rumus atau formula dari energi potensial setiap balok. Nah, sekarang kita bandingkan kondisi dengan masanya 3,2 dibanding dengan 5 kilo. Mau yang 5 kilo dulu boleh lah. Berarti yang 5 kilo ya per yang 3,2 lah ya. Berarti setengah K M2 kuadrat G ya. K-nya enggak ada. Per K, kan dicoret 1 ya. Setengah M1 kuadrat G per K. Nah, ini kan coret saya ada banyak yang sama, setengah, G-nya, K-nya sama semua ya. Jadi saya dapatkan tinggal M2 dibagi M1. M2 bagi M1 dikuadratkan. Atau 5 per 3,2. Nah, gitu. Kali ini nanti pada saat 3,2 itu 1,8 ya. Nah, jadi jawabannya adalah pada saat 5 kilo itu adalah 4,4 joule ya teman-teman. Oke, dilanjutkan. Ada pertanyaan? Ayo, nggak usah bingung-bingung. Bisa semua bisa. Kalau bisa saya hapus ya. Oke, Kak. Oke. Ripka, bisa Ripka? Nadipa nggak ada suaranya nih. Lutfi juga tidur. Ntar saya cari dulu. Kak, jangan dihapus dulu. Saya record kok, tenang. Atau gimana? Mau menulis? Kan udah ditulis di pembahasan. Enggak, Kak. Itu KY min MG-nya tuh dari mana, Kak? Oh, yang ini. Ini. Kursor Kakak nggak ada, masa? Kenapa? Yang itu, Kak, KY min MG sama dengan 0. Oh, brosurnya nggak ada? Kursornya nggak ada, Kak. Kursornya, oke bentar. Sorry. Kemana menghilang nih, bentar. Waduh, udah kehapus Kok KYMN MG kan dari ini. Kan awalnya gini. Ini kelihatan nggak saya share ini? Kelihatan nggak saya lagi nulis? Nah, awalnya kan pegas diam nih. Gini kan tergantung katanya. Nih, gitu kan. Nah, kemudian kita kasih beban, kasih massa M. Nah, kalau dikasih massa M berarti ada gaya berat ke bawah FG ya, F berat gitu kan. Nah, otomatis si pegasnya melorot ya. Pegasnya teregang ke bawah ya. Nah, berarti si pegas itu kan punya punya gaya yang selalu mengembalikan, namanya F pegas, F spring. Berarti kan sesuai arah ya ke atas itu positif KY min MG sama dengan 0, paham kan? Kenapa 0? Paham ya? Saling menghilangkan, Kak. Nah, karena kan saya ambilnya di titik setimbangnya. Nah, terus kan di sini tidak ada percepatan di titik setimbang itu. Oh iya, Kak. Jadi saya ambil ini pada saat titik setimbang. Jadi tidak semua gaya elemennya sama. Titik setimbang. Oke. Paham ya? Ya, Kak. Oke. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya ya. Nomor 8 gitu ya. Nomor 8. Kenapa jadi ke sini? Oke, kita
Kita cek dulu mana nomor 8. Kalian ada yang ini nggak? Ada yang menyangka nggak? Sorry, mana ya ini? Ini bukan. Oh iya, ini kelihatan seekor laba-laba. Halo, halo. Kelihatan. Oke. Gini, ada loh, ada 2 nomor percis banget dengan soal tutorial. Ada yang menyangka nggak? Apakah nggak ada feeling? Itu soal tutorial. Kalian nggak menyangka? Halo, halo. Ini nggak ada yang jawab. Yang mana Kak? Enggak, Kak. Nomor 15 dan 16. Coba. Coba. Saya pengen tahu. Coba cek itu ya soalnya. Kalian ada WhatsApp kan? Buka WhatsApp nih coba. Halo. Ada yang udah nemu belum? Yang VRMS itu bukan Kak? Nomor 15 dan 16 soal tutorial itu, tutorial kampus kalian. Kalian punya soal tutorial nggak? Ada Kak. Ada. Ada Kak. Coba cek. Saya pengen tahu. Kalau kalian udah pernah ngerjain soal tutorial, itu ada loh. Oh, ini mah soal tutorial nomor berapa? Atau tutorial berapa gitu. Pasti tahu. Saya kenapa tahu? Karena saya pernah ngerjain tutorial gitu. Jadi ingat, oh kayaknya ini mah ini gitu. Jadi pernah nyoba gitu. Gimana ini? Tumpuk semua nih. Tutorial. Ada? Ada ya. Jadi tutorial tentang ini mau habis dikit lagi. Itu tentang fluida ya. Fluida dan termo ya, ada di situ. Oke, saya lanjutkan ya. Seekor laba-laba. Ini Spiderman nih. Oke. Spiderman-nya katanya modulus yang ya. Oke. Kita lanjutkan modulus yang. Oke. Modulus yang itu apa teman-teman? Tegangan dibagi regangan. Nah, seperti ini ya. Di soalnya katanya regangannya sama mana? Berapa jari-jari kawat aluminium jika benang dan kawat aluminium memiliki regangan? Nah, ini kata kuncinya di sini. Regangan yang sama ya. Ingat kata kuncinya. Berarti regangan si benang itu akan sama dengan regangan dari si kawat ya. Regangan kawat. Oke. Nah, sedangkan regangan itu apa? Tegangan per Y ya. Tegangan per Young ya. Tegangan benang, B benang ya. Per tegangan kawat K lah ya, per YK. Oke. Kemudian tegangannya buka sama teman-teman, jadi F per A akan jadi turun ke bawah, F per AYB gitu, FB
AB sama dengan FK per AK YK gitu ya. Kalian harus terampil ya. Jadi kalau eh, kalian dikejar dengan waktu, kalian harus siap, rumus-rumusnya harus hafal gitu ya. Nggak tahu sih apakah sistem online kalian bisa melihat rumus atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Yang pasti kalau offline mah nggak bisa. Ya kalau mungkin online, ya kalau misalkan ada, kalian kan bisa lihat, oke, dengan cepat gitu kan. Dan siapkan kalkulator juga. Gitu. Nanti di sini kan bisa kawatnya lingkaran ya, kawat penampangnya. Jadi kan nanti A-nya 1/4 pi D kuadrat ya. Yang ini sama yang ini ya. Jadi jari-jarinya dapat nanti ya. Atau pi R kuadrat lah, bolehlah pi R kuadrat aja. Pi R kuadrat. Nah, jadi setelah kita hitung-hitung R-nya adalah 1,02 ya. Kali 10 pangkat min 3 meter. Jawabannya yang ini. Ya, checklist. Oke. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke. Nomor 8 barusan ya. Jadi sekarang 9. Nah ini kawat ya. Mana ya? Oke, udah kelihatan semua kawat. Kawat satu memiliki. Nah, sebenarnya kalau untuk bab modulus yang sebenarnya lebih mudah sih, hanya ya menghafal rumus aja, tegangan pergangan seperti itu ya. Jadi ide kunci ngerjain soal yang ini teman-teman. Ide kuncinya adalah yang ini nih. Jika kedua kawat terbuat dari bahan yang sama, ini aja ide kuncinya di sini. Nah, jadi ide kunci untuk mengerjakan soal nomor 9, bahannya sama teman-teman. Kalau bahan sama itu berarti modulus yang sama teman-teman. Ya, kenapa? Karena modulus yang itu semacam identitas ya, identitas setiap material gitu ya. Jadi kalau tembaga misalkan modulus yangnya sama gitu, asalkan dia namanya tembaga gitu. Oke. Berarti Y1 tinggal kalian bongkar saja, F1 per A1 dibagi delta X1 per L01 gitu kan. F2 per A2 per delta X2 per L02 gitu. Kemudian kalian juga bongkar-bongkar gitu ya. Jadi ujung-ujungnya saya dapetin kayak gini. Delta X1, nah gitu kan. Kali L01 per A1 sama dengan F2 per delta X2 kali L02 per A2. Atau di ujungnya F1 per delta X1, oke, per F2 delta X2. Nah ini kan tidak lain dengan sama dengan konstanta ya, konstanta pegasnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa konstanta pegas itu kan F dibagi delta X. Oke. Kan F sama dengan K pada delta X. Tanda minus kan hanya menunjukkan arah. Kalau saya ingin mencari besarnya gitu. Berarti sama dengan L02 per L01 dikali, ini diputar A1 per A2. Nah, udah ditulis di pembahasannya itu sekitar 0,27. Berarti jawabannya adalah C. Oke, masih belum menantang sih, ini mah hanya permainan rumus-rumus aja. 9. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya lanjutkan. Lanjut Kak. Oke, bisa berarti ya, paham ya? Bentar, ini kebanyakan. Saya hapus kebanyakan nih ininya. Oke. Nah, berarti saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 9, nomor 10 berarti ya. Oke, nomor 10 mana? Oh, ini dia. Seutas senar. Oke. Oke. Udah kelihatan seutas senar?
Oke, nah kalau seutas senar ini berarti kita berbicara tentang gelombang mekanik. Berarti udah lanjut babnya ya. Kalau yang tadi elastisitas, nah sekarang lanjut ke seutas senar. Berarti di sini tidak ada tentang ini teman-teman. Kesetimbangan dan tegar nggak ada ya. Berarti nggak masuk ujian berarti ya. Oke, kalau untuk mengerjakan rumus ini teman-teman lebih mudah sih. Hanya menggunakan kecepatan ini aja, kecepatan gelombang tali ya. Bunyinya akar gaya ya, gaya tegangan tali dibagi mu-nya ya. Atau ini kalian hafal ya, M per L. L itu panjang tali ya. Berarti akar dari TL per M ya teman-teman.